tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hayang waca dhammo tuddhassa tura nubodo santo pandito ataka wajjaro nipuno pandita wedaniyo te. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, selamat sore, Namo Buddhaya. Satu kesempatan yang baik, kita semua kumpul pada sore hari ini untuk membahas berbincang-bincang Dhamma, untuk memberi makanan batin. Sebab dari pagi bangun sampai mau tidur lagi, yang diurus hanya makanan jasmani lebih banyak. Tetapi memberikan makanan batin, porsinya berapa persen? Porsinya sedikit. Apalagi puja bakti di sini seminggu 1 kali. Itu pun kalau ingat. Antara ingat dan lupa banyak lupanya. Nah, ini tambah sedikit lagi. Tapi zaman modern seperti sekarang, untuk belajar kan banyak kesempatan. Di rumah pun bisa sekarang karena di media-media sosial, di YouTube sudah banyak. Tetapi kalau kita kumpul, menyediakan waktu yang khusus akan berbeda. Apalagi kita berkumpul bersama-sama, jika tidak tahu atau masih ragu-ragu, bisa bertemu seperti ini, bisa bertanya langsung. Tapi kalau di YouTube, melihat di YouTube kan nggak bisa tanya ya. Banyak paling di komentar malah bingung sendiri. Nah, inilah kesempatan yang berharga bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, belajar Dhamma ini memang tidak semudah apa yang kita harapkan. Tetapi jika kita rajin, punya keyakinan, punya semangat, punya pengingatan yang baik, dan terus diulang-ulang, akan menumbuhkan pengertian yang baik dan benar. Karena tidak sedikit juga yang mengeluh, Bante, saya ini sudah tua, sudah susah untuk duduk aja susah. Ya kalau duduk di bawah tidak bisa, tahan lama ya bisa di kursi. Kalau kita balik cara berpikirnya, walaupun sudah usia tua, tapi masih mau belajar Dhamma itu keuntungan atau kerugian?
Ya, tapi walaupun bilang keuntungan, tapi banyak mengeluh. Sudah tua, susah. Padahal waktu masih muda juga nggak mau. Waktu masih muda tidak mau, begitu sudah tua baru muncul penyesalan. Inilah maunya itu kan susah. Oleh karena itulah tadi di awal Bante cuplikan di dalam Agi Waca Gota Sutta. Jadi khotbah Guru Agung kita Buddha Gautama di Sawati di hutan Jeta. Bahwa dhamma yang beliau babarkan itu sangat dalam. Artinya sangat dalam itu ya tidak seperti pemahaman orang pada umumnya. Karena dalam, kira-kira mudah atau susah? Susah. Sudah tahu susah, kenapa mau belajar? Karena kalau kita mau mempelajari dan mempraktekkan, akan memunculkan kedamaian. Damai, jadi damai. Makanya damo, dudaso, santo, kayak santo damai. Panito tinggi. Artinya tinggi itu bukan tinggi ukurannya, tapi cara pandangnya itu melampaui masyarakat pada umumnya. Pahami. Itu. Berarti bukan tinggi itu bukan ukurannya, bukan itu. Tetapi cara pandangnya itu ya melampaui yang dipahami di masyarakat pada umumnya. Kalau boleh dikatakan, apa yang dibabarkan oleh Guru Agung kita ini kan 180 derajat. Kebalikan. Umumnya orang mengajarkan untuk meminta. Guru Agung kita mengajarkan untuk memberi, kan kebalikan. Orang mengatakan kalau kelahiran itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan, tapi Sang Buddha mengajarkan kelahiran itu awal penderitaan. Kira-kira bisa terima tidak? Susah bisa menerima. Jika dasar-dasarnya kita tidak tahu. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk belajar. Kalau belajar saja cukup, tidak cukup, harus praktek. Tuh. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian duduk dalam jangka waktu agak lama, nanti kakinya. Makanya kalau mau puja bakti harus bawa sapu. Supaya semutnya di... Kan banyak semutnya katanya. Tuh. Nanti duduk lama, sakit. Kalau sudah sakit, mengeluh. Nah, tapi pendek kata, mau duduk dengan cara apapun, ya kalau semakin lama ya pasti sakit. Maka itulah kita duduk sakit, berbaring, sakit jalan, ya lama-lama sakit juga. Berdiri, sakit juga. Ya, karena tubuh kita ini memang sarang penyakit. Mau apa lagi? Tuh. Tapi kalau orang melihat dengan bijaksana, ya akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Bagaimana menjadi lebih baik? Ya mengubah cara berpikirnya.
Karena jasmani kita alamiahnya begitu, yang bisa diubah apanya? Cara pandangnya. Mengeluh sakit, tetap sakit juga. Tapi kalau cara pandangnya berubah, menjadi cara pandang yang lebih baik, menjadi cara pandang yang benar, ya walaupun sakit, tapi kan tidak begitu. Tidak begitu, tambah mengeluhnya, tambah tidak sukanya, kan berkurang. Alias bisa menerima dan menggunakan waktu untuk memunculkan hal-hal bajik dalam batin kita. Memunculkan hal-hal luhur dalam batin kita. Bisa muncul pengertian, pemahaman yang lebih baik. Kenapa? Punya ilmu. Bisa punya ilmu karena mau belajar. Mau belajar karena punya semangat. Mau belajar tapi nggak punya semangat. Ya, mau datang ke tempat ini saja, hitung-hitung kancing baju. Datang, tidak. Datang, tidak. Akhirnya nggak datang. Kalau udah hitung-hitungan tuh pasti nggak datang. Maka ada pernyataan, kalau mau berbuat baik, jangan dihitung-hitung. Tetapi kalau mau berbuat buruk, dihitung boleh. Tapi kalau mau berbuat baik, nggak usah dihitung-hitung. Lakukan cepat. Sebab kalau dihitung-hitung, jeda waktu udah mulai berubah cara berpikirnya. Tapi kalau mau berbuat buruk, ya bolehlah, ditunda-tunda. Tapi umumnya kita kebalikan, kalau mau berbuat buruk, cepat. Tapi kalau mau berbuat baik, ditunda-tunda. Nah, kebalikan lagi tuh. Ibu bapak saudara sekalian, itulah. Jadi dhamma itu sangat dalam, sulit untuk bisa dipahami, damai, tinggi, tidak mudah untuk diterka, tidak bisa diterka-terka. Ataka wacaru. Nah, kalau dalam bahasanya kan atarka, terka, diterka-terka, tidak bisa diterka-terka. Nipuno. Itu ya lebih tinggi, lebih dalam nih. Dan pandita wedanio, pandita. Pandita itu apa? Kan sudah sering pakai Romo Pandita. Pandita itu artinya apa? Orang pandai, orang bijaksana. Jadi pandita itu orang bijaksana. Dalam Manggala Sutta itu kan itu. Pandita nancak sewana. Nah, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Pandita itu orang bijaksana sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu termasuk orang bijaksana tidak? Pawat bijaksini. Termasuk orang bijaksana tidak? Loh, mau datang termasuk orang bijaksana loh. Jangan dikira bukan bijaksana, cuma kebijaksanaan kita masih kebijaksanaannya masih muda. Artinya masih muda itu seperti kelapa muda itu loh. Kelapa muda kalau diambil santannya bisa tidak? Tapi santan dari mana? Dari kelapa. Bisa, kelapa muda diambil santannya bisa. Bagaimana caranya? Jangan dipetik muda. Karena kelapa itu mau diambil santannya. Tapi kalau kelapa masih muda dipetik, ya tinggal dikasih es saja. Kita tuh masih memiliki kebijaksanaan juga, tapi masih muda. Supaya menjadi lebih tua harus sering-sering diasah.
ditambah pengertiannya, pemahamannya. Nah, lama-lama kan semakin berkembang ini. Yang harus dikembangkan itu apa? Ya kebijaksanaan itu. Artinya kebijaksanaan itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia segala kan namanya wicaksana. Wi itu apa? Mendalam. Caksa, caksu, ya melihat. Melihatnya secara mendalam, secara jelas, secara istimewa. Jadi melihatnya secara keseluruhan. Kalau orang bisa melihat secara keseluruhan, kan namanya itu mendalam, istimewa, jelas. Nah, kalau kita baru dengar sedikit saja sudah langsung percaya. Dulu di satu wihara itu diancam di WA, diancam mau dibom. Terus pengurus tuh bilang, Bante, mengungsi, Bante. Wah, nggak usah mengungsi. Nanti kalau dibom bagaimana? Ya paling mati. Dia marah, bagaimana Bante? Ya kalau dibom paling mati kan. Ya sekarang kalau dibom biarannya saja nggak banyak orang. Waktu itu masih pandemi. Ya kan paling sendiri saja kan nggak masalah. Diancam lewat WA tuh. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian kehidupan. Dan kita semua juga akan mengalami yang sama, yaitu apa? Nah itu, kalau tahu mengalami hal yang sama begitu, ya sekarang mempersiapkan diri saja dengan baik. Dan kita punya kesempatan untuk belajar Dhamma. Mumpung masih sehat. Tetapi kadangkala secara fisik sehat, tetapi secara batin sakit. Makanya perlu dikasih obat. Obatnya batin apa? Ya Dhamma itu. Orang mudah benci itu orang sakit atau orang sehat? Orang suka marah itu orang sakit, orang sehat. Orang serakah itu orang sakit, orang sehat. Berarti kita termasuk orang sakit, orang sehat. Nah, itulah direnungkan ke dalam diri kita sendiri itu. Kalau suka marah, suka benci, suka emosi, itu pertanda orang sehat atau orang sakit. Cobalah direnungkan pada diri sendiri. Pernah marah tidak? Ya. Pernah marah tidak? Wah, pernah. Wah, sering. Nah, itu berarti orang nah ini kan harus refleksinya kan merenung ke dalam diri sendiri. Bukan kita belajar dhamma itu untuk mengoreksi orang lain. Itu bukan ciri orang bijaksana. Maka ada satu kata mutiara, kita diharapkan semakin tua itu meniru ilmu padi. Yaitu semakin tua semakin menunduk. Menunduknya karena tidur. Artinya menunduk itu ya kalau orang mengerti ya udahlah jangan banyak ngomong. Ngomong yang penting-penting. Tapi kebanyakan orang yang penting ngomong. Repot ini. Pokoknya yang penting ngomong aja. Benar atau tidak, yang penting ngomong. Jadi namanya tidak punya filter. Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Ada 4 hal kita belajar Dhamma.
Yang pertama adalah kita belajar Dhamma untuk melihat ke dalam. Jadi kita disuruh duduk, itu kan suruh merenung, melihat apa ke dalam, mengoreksi ke dalam. Karena umumnya kita ini ya suka melihat ke keluar terus. Jadi melihatnya keluar terus. Mengoreksi orang lain, rajin. Tapi begitu kita dikoreksi, marah. Itu pertanda orang waras atau orang sakit. Menyalahkan orang lain, rajin. Begitu kita disalahkan, tidak terima. Ini namanya orang yang sehat atau orang yang tidak sehat? Ya sehat, Bante. Ya memang orang yang tidak sehat dibilang tidak sehat juga tidak terima sih. Nah, jadi ngoreksi orang lain, menyalahkan orang lain, rajin. Tapi begitu diri kita juga disalahkan, tidak bisa terima. Ini melihatnya terus keluar terus. Karena Dhamma ini untuk cermin bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa mengurangi ke dalam diri kita sendiri, ya paling tidak itu akan lebih tahu dirinya sendiri. Karena banyak orang yang tidak tahu dirinya sendiri, tapi ingin tahu urusan orang lain. Ini namanya orang, kalau bahasa gaulnya, sukanya kepo. Wah, tuh. Mau tahu urusan orang lain, tapi begitu dirinya sendiri nggak tahu. Nah, kalau kita mau belajar supaya lebih bijaksana lagi, ya apakah untuk mengetahui orang lain itu tidak bisa? Bisa. Tetapi apa gunanya? Oleh karena itulah harus melihat ke dalam. Oh, yang orang lain lakukan, praktekkan, itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Sesuatu yang baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Mengapa demikian? Karena latihan kita kan berbeda-beda satu sama lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kecil mungkin baik, bagi orang lain juga belum tentu baik. Ini ada tahap-tahapannya. Dan itu harus dideteksi, dipahami, dimengerti. Nah, untuk bisa memahami, bisa mengerti, bisa mendeteksi kan butuh waktu untuk merenung. Bahasa sederhananya begitulah, untuk merenung. Sebab tadi kita umumnya ya tadi mengoreksi orang lain, melihat keluar terus. Apa yang dimiliki orang lain, wah rajin ngomongnya, kalau kumpul-kumpul yang diomong siapa? Mengoreksi diri sendiri atau mengoreksi orang lain? Padahal Bapak Ibu seringnya kumpul atau menyendiri? Biasanya kumpul, begitu kumpul yang diomong siapa? Wah, kalau ngomong orang lain bisa tahan berapa lama? Wah, seharian pun nggak cukup itu. Ngomong orang lain seharian nggak cukup waktu. Tapi kalau ngomong dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri, oh ini perbuatan saya yang keliru, perlu saya betulkan. Jarang, sangat sedikit.
porsinya untuk merenung ke dalam diri sendiri itu sedikit. Karena lebih banyak ngurusi orang lain terus. Menyalahkan orang lain. Nah, terus kalau kita renungkan apa manfaatnya? Kita suka mengoreksi orang lain, menyalahkan orang lain. Karena apa? Kan ada sebabnya ini. Karena yang kedua, yaitu karena kita masih memiliki banyak pengotor batin. Karena masih memiliki banyak pengotor batin, ya itulah. Justru karena kita punya pengotor batin, mau ditambah atau dikurang. Artinya pengotor batin itu apa saja? Ya loba, dosa, moha. Loba artinya keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan. Apakah hanya 3 ini? Juga hanya banyak lagi, anak cucunya banyak. Kalau dijelaskan ada 16 itu. Ada koda, kemarahan, ada irsia isa, iri hati, ada mana, suka membanding-bandingkan, ada mada, mabuk, kemabukan, bandel, nanti ada orang lain ngasih nasihat kepada kita, nggak terima. Ini namanya bandel. Tidak menghargai jasa orang lain. Itu termasuk semua pengotor batin, upakilesa. Itu semua ada tidak yang tadi disebutkan? Bapak Ibu punya tidak? Keserakahan punya? Kebencian punya? Kebodohan punya? Kemarahan? Mudah tersinggung? Iri hati? Suka membanding-bandingkan? Kemabukan? Bandel? Mau menang sendiri? Tidak menghargai jasa orang lain? Punya semua? Ini mau ditambah atau dikurang? Sebab kalau kita tahu itu punya, ini baik atau buruk? Kan harus dideteksi dulu. Ini semua baik atau buruk? Sudah tahu buruk, mau ditambah atau dikikis, dilenyapkan? Kembali kepada siapa? Ya pada diri sendiri. Suruh orang lain membersihkan bisa? Wakil, Pak Ahwat yang latihan. Nanti kalau Pak Ahwat dapat manfaat, saya tinggal ikut pegang bajunya di belakang, saya dapat manfaat, gitu. Kan saya sudah tua, saya males mau latihan, udahlah titip latihan. Nanti kalau Pak Ahwat dapat manfaat ya sudah tinggal pegang bajunya dari belakang. Bisa kira-kira? Tidak bisa. Kita harus latihan sendiri. Oleh karena itu dikenal dengan sebutan Ekayano Maggo. Jalan satu-satu. Loh, jadi jalan satu-satu. Siapa yang menjalani, dia yang dapat manfaat. Yang tidak mau menjalani, tidak mau melatih, tidak akan mendapatkan manfaat. Ini, tadi diketahui dulu, setelah diketahui, ya baru mulai dikikis, dikikis. Karena kalau kita tidak tahu, punya hal-hal buruk, bagaimana mau mengikisnya? Tidak tahu. Karena diketahui, maka mencari cara untuk mengikisnya. Sama halnya seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini kalau misalnya kepalanya banyak pengotor kepala, namanya ketombe, Bapak Ibu mau ngambil apa untuk menghilangkan ketombe?
Jangan-jangan pakai baygon. Kalau kita sudah ketahui, diharapkan juga mencari cara yang tepat. Kan harus dipahami dulu. Ini, karena kita masih memiliki pengotor batin, ya maka ujung-ujungnya kita selalu mengoreksi orang lain, menyalahkan orang lain, menuntut orang lain. Utamanya di sinilah bagaimana mengikis pengotor batin dalam diri masing-masing. Ya tapi hal ini susah atau mudah ya? Aduh susah. Ya walaupun susah kita punya kesempatan sekarang jalankan saja. Ya memang tidak mudah. Walaupun tidak mudah karena kita lahir jadi manusia, ini kesempatan yang berharga. Dan kita kumpul seperti ini adalah tidak semata-mata hanya menjalankan tradisi, tetapi bagaimana kita membekali diri, mengubah cara pandang kita, agar menjadi baik dan benar. Supaya menjadi baik dan benar, butuh latihan, butuh ya usaha. Ya secara bertahap. Tampaknya tidak ada manfaatnya. Saya sudah lama belajar dan latihan, kok sepertinya tidak ada manfaatnya. Yang mengetahui ada manfaatnya atau tidak itu siapa? Umumnya ya diri sendiri kadang-kadang nggak tahu juga. Malah yang lebih tahu itu adalah orang-orang dekat kita sesungguhnya. Kita menjadi baik atau tidak itu sebenarnya bukan kita loh yang tahu. Ya kita yang penting latihan-latihan saja, nggak usah mengukur diri sendiri. Penting ini bermanfaat, baik, dan lebih baik, ya dilatih, dilatih, dilatih. Nanti yang akan lebih tahu itu adalah orang-orang yang dekat. Karena apa? Mereka lah yang menilai sesungguhnya. Kalau kita kan menilai diri sendiri tetap pasti kurang. Kurang baik, dan kurang baik. Nah, orang yang dekat dengan kita ini yang akan menilai. Kalau dulunya suka marah-marah, sekarang sudah berkurang marahnya, kan sudah dinilai juga. Sekarang dia sudah kurang marahnya, nggak suka marah-marah lagi. Tidak mungkin di depan orang umum terus mengatakan, ini loh saya sudah kurang marahnya, gitu. Kalau mengatakan di depan umum seperti itu, kira-kira bagaimana? Bisa dipercaya tidak? Karena latihan itu ya demi latihan, demi latihan. Justru semakin lama semakin berlatih, yang tadi Badi sampaikan, kan jadi ngomong yang buruk-buruk mulai berkurang. Dengan mengurangi pembicaraan yang buruk-buruk, itu kan sudah satu perubahan yang lebih baik atau lebih buruk. Kalau ini dibiasakan terus, kan yang bisa tahuan orang lain. Kalau suami istri yang akan lebih tahu ya paling suaminya atau istrinya. Dulu kamu cerewet kok sekarang sudah mulai diem ya? Ya bingung. Ini, jadi kita bersusah payah untuk mengikis bahkan melenyapkan jika mampu pengotor batin. Ya kalau tidak mampu ya dikikis, dikikis. Bisa melenyapkan ya sangat luar biasa. Ini kesempatan berharga kita jadi manusia sekarang. Dan tidak memandang apakah masih muda, setengah baya, atau sudah tua, ini kesempatan yang sama.
selama kita masih hidup. Jadi selama masih hidup, walaupun sudah usia tua, bukan ada kata terlambat. Kesempatannya sama. Apalagi kalau semakin tua, itu umumnya semakin tua kalau tidak dibekali dhamma, itu semakin rewel. Kebanyakan loh ya, bukan menyalahkan, tapi kebanyakan begitu. Wah, semakin rewel. Ada umat datang itu, kan orang tuanya tuh sakit. Di sakitnya itu dulu karena dirampok itu. Dan kepalanya tuh dibacok itu. Itu kalau anaknya pulang kerja, udah capek, orang tuanya marah-marah. Ngelapor ke Bante. Berarti lapor, Bante katakan, ya orang tuanya marah itu wajar, karena dia memang orang sakit. Jadi kalau Anda juga ikut marah, terus yang sehat siapa? Yang mau menolong orang tua terus siapa? Ya walaupun marah, ya memang orang sakit itu kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Ya biarkan aja, diterima saja. Jangan dimasukkan ke hati. Akhirnya setelah dia berubah cara pandangnya ini, ya dia marah, ya biarkan, yang penting dirawat dengan baik, dilayani dengan baik, ya sudah. Karena memang sakit, mau apa lagi? Awalnya tidak bisa terima itu. Ya karena habis pulang kerja sudah capek, sampai rumah dimarah lagi sama orang tuanya. Ya Bante bilang, ya namanya orang sakit mau bagaimana? Kalau tidak bisa menerima kondisi seperti itu, semua marah, terus yang mau menolong orang tua ini siapa? Itulah dibutuhkan pemahaman, pengertian. Ini yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah kita belajar Dhamma ini karena Dhamma ini selaras dengan logika. Jadi belajar Dhamma itu bukan belajar tahayul. Tapi kita sukanya sesuatu yang logika atau yang tahayul. Lebih suka tahayul. Contohnya, kalau ada orang sakit, terus dibacakan parita. Setelah dibacakan parita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, misalnya meninggal. Terus orang bilang apa? Terus bilang apa? Oh, paritanya manjur. Betul. Ini Bapak Ibu namanya tahayul juga itu. Atau sebaliknya, setelah dibacakan parita sembuh. Wah, hebat ini, cun ini. Bukan. Guru agung kita saja saat beliau sakit, itu Bante Ananda suruh mengulang Dhamma. Kenapa diminta mengulang? Karena kalau orang sakit itu kan kewaspadaannya, kesadarannya kan lemah. Butuh bantuan orang lain untuk bisa menembus Dhamma itu. Kalau diulang kan berarti ingatan untuk Dhamma itu jadi ingat lagi. Itu bukan sesuatu yang tahayul. Jadi mengingatkan apa yang lupa. Orang sakit itu lemah kan kesadarannya. Maka dibutuhkan bantuan orang lain. Begitu diulang Dhammanya ini, ingat lagi, menembus lagi, bisa bahagia. Karena bahagia, ya bisa sembuh, bisa meninggal. Tapi bukan ini manjur atau tidaknya. Ini kan mengulang Dhamma. Ini pentingnya kalau orang punya dasar, ya diulang itu. Supaya apa? Mengingatkan lagi, ini kebenaran Dhammanya. Seperti ini.
Dengan mengerti akan dhamma dengan baik, orang bisa lebih bahagia karena mengerti, bukan tahayulnya. Nah, tapi di masyarakat ya lebih cenderung ke arah tahayulnya dibandingkan memahaminya. Oleh karena itu dhamma itu selaras dengan logika. Itu coba dibaca riwayat itu. Murid-muridnya yang sakit, itu akhirnya ya disuruh mengulang dhamma. Setelah diulang dhamma, nah bisa sembuh. Sembuh karena apa ya? Karena merenungkan dhamma yang begitu halus, tinggi, luhur. Karena ada yang mengulang, ingatannya jadi lebih baik. Karena apa? Saat sakit, ingatan kita lemah. Tapi persoalannya, kalau saat diulang seperti itu, marah. Wah, itu ya bisa menyengsarakan. Nah, coba kalau Bapak Ibu kita saat sakit, karena Bapak Ibu sering datang, puja bakti mendengarkan ceramah, waktu ketika pas sakit, terus ada yang orang baca parita, kan jadi ingat, oh saya pas ikut berbuat baik, ikut puja bakti, mendengarkan dhamma, jadi ingat. Dengan mengingat hal-hal yang bajik, mengingat hal-hal yang luhur, kira-kira menjadi bahagia atau menderita? Ya menjadi bahagia. Nah, orang kalau sudah bahagia, ya bisa saja, bisa sembuh, bisa lewat. Tapi urusannya bukan karena baca parita, terus ini manjur paritanya. Bukan. Karena perenungan terhadap dhammanya itu. Kadangkala orang yang tidak mengerti, hanya mendengar, dibacakan dengan baik dan benar, itu sudah bahagia. Padahal maksudnya juga tidak mengerti. Tapi karena dibacakan dengan baik dan benar, bisa ikut bahagia. Itu. Oleh karena itulah, sebagai yang terakhir dalam manfaat kita belajar dhamma itu adalah karena dhamma ini sulit dalam membuat damai tinggi, tidak bisa diterka-terka. Maka yang keempat adalah dhamma ini hanya bisa dipahami oleh orang bijaksana, pandita wedanio. Jadi untuk bisa memahami dhamma ini memang ya bagi orang-orang yang bijaksana, tidak bijaksana tidak bisa. Artinya bijaksana itu bisa mengetahui secara menyeluruh itu tadi. Maka murid-murid Guru Agung kita Buddha Gautama itu kan dari berbagai macam. Dan saat beliau membabarkan dhamma, paling yang menembus satu-satu. Karena kalau beliau membabarkan dhamma kan pesertanya itu di-scan semua bahasanya. Dicek, ini bagaimana ini? Kalau yang datang itu tidak mampu untuk diberikan dhamma, tunda. Tunggu siapa yang bisa. Karena memberikan dhamma, Guru Agung kita, kalau beliau memberikan dhamma tapi pendengarnya, audiennya tidak mampu menerima, tidak bisa menembus, ya buat apa? Nah kalau kita kumpul-kumpul seperti ini kan kita sama-sama tidak tahu. Karena orang buta kumpul sama orang buta. Yang penting ya kasih tahu pemahaman-pemahaman. Masalah pencapaian kita kan tidak tahu. Tapi kalau seorang Buddha kan lebih tahu. Kalau memberikan ini, nanti endingnya seperti apa, dia lebih tahu. Karena apa? Seorang Buddha tahu kualitas batin seseorang. Memahami kebutuhan itu apa yang bisa akhirnya menembus itu. Makanya saat kumpul, paling yang mencapai kesucian siapa? Berapa? Satu. Satu. Tidak semua mencapai semua. Karena beliau juga mengetahui kualitas batin seseorang itu.
Itulah dalam Buddha Nusati, beliau sering disebut sebagai Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Artinya guru para dewa dan manusia, yang membimbing para dewa dan manusia kepada mereka-mereka yang mau dibimbing. Kalau tidak bisa dibimbing, ya beliau abaikan. Diabaikan apakah tidak bijaksana? Justru karena bijaksana. Sebab apa? Walaupun dikasih bimbingan arahan, tetap saja tidak terima. Ya makanya ya diabaikan. Contohnya, kalau Bapak Ibu suruh mengangkat beban 10 kilo tidak kuat. Menyuruh anaknya itu suruh ngangkat beban 10 kilo tidak kuat ngangkat. Apakah orang tua ini akan memaksa anaknya untuk mengangkat beban 10 kilo? Kalau disuruh ngangkat, karena sudah tahu tidak kuat, itu namanya orang tua bijaksana atau tidak? Karena tahu memang tidak mampu, ya nggak usah dipaksa. Itu namanya ciri orang bijaksana. Demikian pula, guru-guru membabarkan dhamma, dicek semua sudah memang tidak mampu untuk menembus. Ya maka beliau tidak membabarkan. Ada satu yang mampu, baru. Makanya ada kisah seorang gadis. Di Dhammapada Kata itu kan ada seorang gadis penenun. Nah, yang datang mendengarkan dhamma, setelah mendengarkan dhamma selesai, nah, ditanya, dari mana kamu? Jawabannya apa? Saya tidak tahu. Mau kemana? Saya tidak tahu. Bukankah kamu tahu? Ya, saya tahu. Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya, gimana? Dari mana Ibu? Saya tidak tahu. Terus keluar sana, mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi yang lain pasti bingung. Orang nggak beres nih. Karena yang bertanya adalah seorang Buddha. Seorang Buddha itu tidak ada urusan tentang kehidupan duniawi. Tidak ada urusan dengan dari mana itu, dari tempatnya itu nggak ada urusan. Karena beliau semua sudah tinggalkan semua. Kalau kita, iya. Tapi seorang Buddha bukan masalah seperti itu lagi. Nah, gadis ini menjawab demikian, yang lainnya bingung. Loh kok bisa begitu? Waduh gaduh semua. Akhirnya sang Buddha Gotama, coba kamu jelaskan kenapa kamu bisa menjawab begitu. Nah, gadis menyatakan bahwa maksudnya Guru Agung Buddha Gotama bertanya, dari mana? Itu kelahiran saya sebelum jadi manusia itu apa? Ya saya tidak tahu. Mau kemana? Setelah mati itu mau lahir di mana? Saya juga tidak tahu. Bukankah kamu tahu? Ya, saya tahu. Maksudnya apa? Saya tahu bahwa saya akan mati. Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Kapan matinya? Bapak Ibu tahu? Kita semua akan mati? Kapan? Tidak tahu juga. Ya sama. Karena ini setelah menembus dhamma yang telah diuraikan, mengetahui dengan jelas, maka bisa menjawab seperti itu. Karena urusan seorang Buddha bukan urusan tentang rumah tangga, mau pulang kemana, itu sudah dilewati. Urusannya adalah bagaimana agar bebas dari duka. Nah, kalau kita semua kan masih urusan-urusan seperti itu. Oleh karena itu di awal tadi Ban sampaikan, Dhamma itu yang telah dibabarkan Guru Agung kita ya 180 derajat kebalikan dari cara pandang pada umumnya orang. Artinya orang yang masih putu jana, masih awam,
Masih awam, artinya masih banyak kilesa. Kalau masih banyak pengotor batinnya kan ya berbeda dengan orang-orang yang sudah melenyapkan pengotor batin. Kita belum mendapatkan manfaat yang sesungguhnya, tetapi paling tidak kita sudah mulai menapai. Ini yang harus dijalankan dengan setahap demi setahap. Demi manfaat siapa? Demi manfaat diri sendiri. Dan kalau kita mendapatkan manfaat, orang-orang yang tahu akan manfaat akan mengikutinya. Mau mengikuti dan tidak, itu urusan orang lain. Tapi yang utama adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai yang terakhir, Bante sampaikan, semangat belajar dan jangan lupa setelah belajar praktek. Sehingga dalam setiap kehidupan kita bisa bertemu dengan orang-orang bijaksana yang bisa mengarahkan kita agar bebas dari duka. Semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma dan semoga cita-cita luhur tertinggi tercapai. Sapi sata bawantu sukitata.